Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apakah pada hari ini ada siswa yang tidak hadir? Alhamdulillah hari ini semua masuk, Bu. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang bangun datar. Akan tetapi, pada pembelajaran kali ini akan sedikit berbeda dengan pembelajaran pada biasanya. Apakah semua siswa membawa laptop? Iya Bu, semua sudah membawa laptop sesuai dengan instruksi kemarin. Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang apa yang akan kita lakukan hari ini karena sedikit berbeda. Hari ini kita akan menggunakan aplikasi. Semua materi yang akan kita pelajari terdapat dalam aplikasi tersebut. Apakah ada yang menggunakan aplikasi pembelajaran seperti ini? Belum, Bu. Biasanya hanya menggunakan PowerPoint untuk melakukan presentasi. Baiklah, karena belum semua paham, Ibu akan menjelaskan secara singkat pada aplikasi Adobe Flash ini sebagai media pembelajaran kita kali ini. Terdapat 5 tombol atau 5 menu dan 1 tombol keluar. Pada menu pertama yaitu kita untuk mengetahui sejarah dari aplikasi Adobe Flash ini. Silakan kalian kalau ingin baca. Lalu kita kembalikan. Menu kedua yaitu materi. Materi ini berisi tentang materi-materi bangun datar yang akan kita pelajari. Yang ketiga ada kuis. Sini nanti ada soal-soal yang akan kita kerjakan. Semoga waktunya memadai. Yang berikutnya menu info ini adalah pembuat aplikasi ini, info pembuat aplikasi seperti ini. Dan yang ketiga, kalau kita ingin ada backsound-nya, silahkan mengklik play. Kita start saja. Baiklah, sampai di sini, apakah ada yang ditanyakan? Kalau soal pengoperasian aplikasi ini akan Ibu jelaskan sambil mempelajari materi-materinya. Sejauh ini belum ada, Bu. Kalau tidak ada, maka silakan menginstal aplikasi yang sudah Ibu kirimkan ke ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk membagikan aplikasi kepada teman-temannya. Baik, Bu. Semua sudah menginstal aplikasinya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Silahkan dibuka aplikasinya terlebih dahulu. Setelah itu masuk ke layar utama dan silahkan klik materi. Apakah ada yang mengalami kesulitan? Ini aplikasinya tidak bisa diklik, Bu. Coba close aplikasinya lalu buka lagi. Oh iya, Bu. Ini sudah bisa sekarang. Baiklah, di dalam materi bagian pertama kita buka. Terdapat jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Silahkan salah satu siswa untuk membacakan. Ya, silahkan.
A. Segitiga sama sisi. Disebut segitiga sama sisi yaitu jika sisinya sama panjang, memiliki 3 simetri putar dan memiliki 3 simetri lipat. B. Segitiga sama kaki. Disebut segitiga sama kaki yaitu jika ada dua sisi yang sama panjang, memiliki 1 simetri lipat dan tidak memiliki simetri putar. Segitiga sembarang. Disebut segitiga sembarang yaitu jika tidak ada sisi yang sama panjang, tidak memiliki simetri putar dan simetri lipat. Baiklah, untuk selanjutnya kita klik next. Silakan salah satu siswa yang lain untuk membacakan jenis-jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. Segitiga berdasarkan besar sudutnya ada 3. Yang pertama, segitiga siku-siku, yaitu jika salah satu sudutnya sama dengan 90 derajat. Kedua, segitiga tumpul, yaitu jika salah satu sudutnya lebih besar dari 90 derajat. Yang ketiga, segitiga lancip, yaitu jika ketiga sudutnya kurang dari 90 derajat. Baik, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Baiklah, selanjutnya kita klik next. Selanjutnya ini adalah sifat-sifat segitiga, yaitu bisa kita lihat secara nyata dari gambarnya bahwa segitiga mempunyai 3 sisi dan 3 titik sudut. Dan ketiga sudutnya jika dijumlahkan besarnya 180 derajat. Dan itu pasti mau bagaimanapun bentuk segitiganya, semuanya itu besarnya 180 derajat. Baik. Dalam segitiga siku-siku berlaku teorema Pythagoras, yaitu kuadrat sisi miring dari segitiga adalah jumlah dari kuadrat sisi lainnya, atau rumusnya bisa ditulis C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Untuk keliling segitiga, yaitu jumlah dari sisi segitiga itu sendiri. Sedangkan untuk luasnya, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Maaf Bu, saya mau tanya tentang teorema Pythagoras. Kenapa hanya bisa digunakan pada segitiga siku-siku? Nah, pertanyaan yang bagus. Ibu akan menjelaskan. Untuk Pythagoras pada dasarnya hanya digunakan pada segitiga siku-siku. Akan tetapi, kita bisa membuat sebuah segitiga menjadi 2 buah segitiga siku-siku dengan menarik garis tinggi pada segitiga itu. Maka dari itu, teorema Pythagoras dapat digunakan untuk semua segitiga. Bagaimana? Apakah sudah paham? Baik Bu, sudah paham. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Yaitu tentang persegi. Persegi merupakan bangun datar yang keempat sisinya kongruen. Ada yang tahu apa itu kongruen pada pengertian tersebut? Saya, Bu. Kongruen yaitu memiliki panjang sisi yang sama. Iya, betul sekali. Jadi di sini yang dinamakan persegi jika memiliki 4 sisi yang sama panjang. Selanjutnya, silahkan salah satu siswa membacakan sifat-sifat persegi. Yang pertama, sifat-sifat persegi yang pertama, keempat sisinya sama panjang. Kedua, keempat sudutnya sama besar dan siku-siku. Ketiga, setiap sudutnya dibagi 2 sama besar oleh diagonal. Keempat, memiliki 4 simetri putar dan 4 simetri lipat. Baiklah, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Selanjutnya mengenai keliling dan luas dari persegi.
Untuk mencari keliling persegi, maka harus mengetahui panjang dan lebar sisinya. Kalau sudah mengetahui keempat sisinya, maka kita tinggal menjumlahkan semua sisi-sisinya tadi. Bisa dituliskan K atau keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar, atau K sama dengan 2 kali sisi tambah sisi, sehingga keliling dari persegi yaitu K sama dengan 4S atau 4 sisi. Untuk mencari luas persegi menggunakan rumus L atau luas sama dengan panjang kali lebar, atau luas sama dengan sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Sampai di sini, apakah ada yang ditanyakan? Saya belum paham, Bu. Kenapa untuk rumus keliling persegi sama dengan 4S? Ingat pengertian dari persegi tadi, bahwa keempat sisinya kongruen atau sama panjang. Jadi, tinggal menjumlahkan keempat sisinya untuk mencari keliling persegi. Karena empat sisinya sama, maka bisa ditulis K sama dengan keliling sama dengan 4 kali sisi. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Belum, Bu. Yang selanjutnya, bangun datar selanjutnya yaitu persegi panjang. Persegi panjang merupakan jajar genjang yang 4 sudutnya siku-siku. Untuk sifat-sifat persegi panjang, silahkan salah satu siswa untuk membacakan. 1. Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. 2. Keempat sudutnya sama besar dan siku-siku. 3. Kedua diagonalnya sama panjang dan membagi sama panjang. 4. Memiliki 2 simetri putar dan 2 simetri lipat. Baik, dari sifat-sifatnya dapat diketahui bahwa terdapat 2 sisi yang sama panjangnya, yaitu sisi yang berhadapan. Jadi untuk mencari kelilingnya sama seperti mencari keliling dari persegi. Tapi bedanya di sini panjang sama lebarnya tidak sama, maka ditulis keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Dan untuk mencari luas persegi panjang, kita tinggal mengalihkan salah satu panjangnya dan lebarnya, yaitu luas sama dengan panjang kali lebar. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Saya mau tanya, keempat sudut dari persegi panjang kan memiliki sudut sebesar 90 derajat. Apakah bisa kita mencari luas persegi panjang dengan menggunakan rumus Pythagoras? Baik. Contohnya kita mengambil diagonal AC. Jadi seperti ini di sini. Maka persegi panjang ABCD akan menjadi 2 buah segitiga. Yaitu segitiga ACD dan segitiga ABC. Kedua segitiga tersebut memiliki besar yang sama karena diagonal dari persegi panjang membagi 2 bagian yang sama besar. Untuk mengetahui luas dari 2 segitiga tersebut, salah satunya dengan menggunakan Pythagoras untuk mencari alas dan tingginya. Gimana? Apakah sudah bisa dipahami? Baik Bu, sudah paham. Untuk materi selanjutnya, silakan siswa-siswa untuk mempelajarinya sendiri. Saya akan kasih waktu. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Baik, Bu.
Baiklah, silahkan yang ingin bertanya. Bu, saya mau tanya, kenapa jajar genjang tidak memiliki simetri lipat? Baik, kenapa jajar genjang tidak memiliki simetri lipat? Karena jajar genjang tidak memiliki jumlah lipatan yang dapat dibentuk oleh suatu bidang datar menjadi dua bagian yang sama besar. Ketika dilipat, jajar genjang tidak memiliki sisi yang sama sehingga tidak memiliki simetri lipat. Sangat bisa, karena belah ketupat terdiri dari 4 segitiga yang sama besar. Jadi, luas belah ketupat sama dengan 4 kali luas segitiga. Untuk mencari tinggi dari segitiga tersebut, kita bisa menggunakan Pitagoras. Berarti untuk layang-layang pun juga seperti itu, Bu. Bisa menggunakan luas segitiga untuk mencari luasnya. Iya. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Sampai sekarang belum, Bu. Insya Allah sudah paham, Bu. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, silahkan dikerjakan kuis yang sudah ada di menu ini. Tata cara pengerjaannya, silahkan pilih jawaban yang menurut kalian benar pada aplikasi. Dan untuk penyelesaiannya, setiap soal silahkan ditulis di buku. Karena nanti kita akan bahas bersama-sama materi kuis sesuai dengan materi yang sudah dipelajari sebelum-sebelumnya. Silakan dikerjakan. Apakah ada yang ditanyakan sebelum mengerjakan kuisnya? Untuk nilainya bagaimana ya, Bu? Baik, untuk nilainya nanti akan muncul secara otomatis setelah kalian mengerjakan kuisnya. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, silakan dikerjakan. Sebisanya jangan ada yang mencontek temannya ya. Baik, Bu. Baik, saya akan bertanya. Untuk silakan dibuka dulu kalau sudah sampai kuis nomor 3. Pada bangun datar itu merupakan gabungan dari bangun datar apa saja? Segitiga, siku-siku, dan persegi panjang. Trapesium dan persegi panjang, Bu. Ya betul, nomor 3 itu ada 2, yaitu gabungan antara segitiga dan persegi panjang dan trapesium dan maksudnya atau trapesium dan persegi panjang. Jadi untuk mencari luasnya bisa gunakan gabungan antara keduanya. Oh iya, iya, iya.
Apakah ada soal-soal yang sekiranya sulit? Kalau ada bisa ditanyakan. Nomor 8, Bu. Ada, Bu, nomor 2. Baiklah, kita bahas soal nomor 2 dan 8. Ya. Baik, kita ke soal nomor 8 terlebih dahulu. Untuk soal nomor 8, Ibu akan memberi bantuan yaitu berupa gambar untuk memudahkan kalian dalam memahami soal tersebut. Gambarnya adalah seperti ini. Silakan dipahami terlebih dahulu. Baik, sekiranya sudah paham, apakah semuanya sudah dapat dipahami? Alhamdulillah sudah Alhamdulillah paham, sudah Bu. paham, Bu. Kalau sudah, silakan untuk meneruskan untuk mengerjakan kursnya. Baik, untuk waktunya sudah selesai. Hasil kuis yaitu dengan nilai tertinggi adalah Pika, yaitu mendapat skor tersebut. Saya ucapkan selamat untuk Pika, dan untuk siswa yang lain jangan berkecil hati. Kalian sudah bagus, terus pelajari materi-materinya agar nilainya juga tambah bagus dan sempurna. Terima kasih, baik, Bu. Baik, Bu. Baik, untuk tugas kali ini dikerjakan minggu depan, maksudnya dikumpulkan minggu depan ya. Silahkan kalian buka buku halaman 34. Kalian kerjakan nomor 1 sampai 5. Dikerjakan di folio bergaris dan dikumpulkan minggu depan. Baik, Bu. Nanti kalau ada kesulitan dalam mengerjakan soal boleh hubungi saya. Baik, Bu. Baik, untuk pertemuan kali ini, apakah yang dapat kalian simpulkan dari pertemuan kali ini dengan menggunakan aplikasi tersebut, Adobe Flash Player 11? Kegiatan belajarnya jadi lebih mudah. Menggunakan Materinya media pun lebih seperti simpel dan ini mudah dipahami. lebih memudahkan siswa dalam memahami materi, serta kita dapat mengetahui sejauh mana kemampuan kita dengan mengerjakan kuis. Baik, saya rasa pertemuan hari ini sudah cukup. Semoga kita semua diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta pandemi ini akan segera berakhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.